Oke, baiklah Nanda. Dari kedua tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana reaksi orang-orang kafir terhadap hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yathrib, dan ketika itu orang-orang Quraisy mengetahui, maka mereka dengan gencarnya ingin sekali untuk menyiksa lagi orang-orang Islam. Namun ketika itu Rasulullah memerintahkan orang-orang Islam untuk hijrah duluan ke Madinah. Ada yang tahu berapa orang yang sudah hijrah duluan? Ada, Bu. Ya, silakan Fadli, berapa orang? 150 orang, Bu. Ya, bagus. 150 orang itu sudah hijrah duluan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, ketika itu orang-orang kafir Quraisy membuat strategi untuk Nabi Muhammad SAW dengan memiliki 3 pilihan. Yang pertama, mereka akan membiarkan saja Nabi Muhammad hijrah dengan sendirinya. Atau yang kedua, mereka akan memenjarakan Nabi Muhammad. Atau yang ketiga, mereka akan membunuhnya. Dan setelah pertimbangan, mereka memilih membunuh Nabi Muhammad. Sebab ketika mereka memilih yang pertama, untuk membiarkan saja Nabi Muhammad SAW hijrah, itu berarti mereka berada dalam situasi yang bermasalah. Sebab ketika mereka membiarkan saja, berarti orang-orang Islam akan menyebar luas di Madinah. Kemudian ketika mereka memilih ya poin kedua, itu berarti mereka akan mengundang atau menarik orang-orang Islam yang lain untuk membebaskan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu poin yang pertama. Apakah Ananda ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita masuk poin kedua, yaitu proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, dalam poin yang kedua ini kita ada 5 poin. Yang pertama, Ali, sahabat Nabi, menggantikan tidurnya Nabi di tempat tidur. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk memakai jubah beliau dan tidur di tempat tidur beliau. Kenapa? Sebab sebelum orang-orang kafir Quraisy membunuh Nabi Muhammad SAW, Allah sudah menurunkan wahyu yang berada dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30, yang mana dalam surat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy akan memenjara, akan membunuh, akan mengusir Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, ketika itu Ali diperintahkan untuk menggantikan Rasulullah supaya mengelabui orang-orang kafir Quraisy mengira bahwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua yaitu Gua Sur. Di Gua Sur ini tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar singgah. Itu bertepatan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu atau Ahad. Nah, ketika itu di sanalah Rasulullah beserta Abu Bakar menyusun strategi bagaimana mereka akan melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Suroka. Ada yang tahu siapa Suroka itu? Tidak, Bu. Oke. Suroka itu adalah orang kafir Quraisy yang menginginkan hadiah. Kenapa? Dan hadiah apa? Nah, ketika itu orang-orang kafir Quraisy setelah mengetahui bahwa yang tidur di tempat tidur Rasulullah itu bukanlah Rasulullah, maka mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Rasulullah dan bisa membawanya ke hadapan orang-orang kafir Quraisy, maka mereka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Nah, Suroka adalah orang yang salah satunya. Ketika itu, Suroka dan beberapa orang melihat ada orang yang melakukan perjalanan. Mereka mengira itu adalah Rasulullah, tetapi Suroka tidak ingin membagi hadiah dengan mereka, sehingga dia mengelabui orang-orang tersebut bahwa itu adalah bukan Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka percaya, dan Suroka lah yang mendatangi Rasulullah. Ketika itu, Suroka hendak lebih dekat,
dia terjatuh. Kemudian dia bangkit lagi dan mendekat lagi kepada Rasulullah. Dan ketika itu dia menghadapkan panahnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia terjatuh lagi. Tapi dia tidak menyerah. Dia bangkit lagi dan kemudian ketika dia terjatuh yang ketiga kalinya, ketika itu dia sadar bahwa orang yang ingin dia bunuh itu bukanlah orang sembarangan orang. Nah, ketika itu Suraka mendatangi Rasulullah dan meminta maaf. Kemudian dia berniat untuk memberikan makanannya kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW menerima maafnya Suraka dan memohon kepada Suraka bahwa jangan sampai ada yang tahu bahwa Rasulullah melakukan perjalanan. Tapi Rasulullah tidak menerima makanan yang diberikan oleh Suraka. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yaitu adalah Masjid Quba. Ada yang tahu Masjid Quba itu apa? Tidak, Bu. Nah, Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah. Sekarang kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu tibanya Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ketika itu beliau belum memiliki tempat tinggal. Nah, untuk mencari tanah yang akan dibuat di atasnya rumah dan juga masjid, Rasulullah SAW melepaskan untanya. Nanti di mana untanya makan, nah itulah tanah yang akan beliau beli. Kebetulan untanya makan di tempat atau di tanah yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim piatu. Nah, ketika itu Rasulullah SAW membeli tanah tersebut kepada mereka. Namun, ketika itu mereka tidak mau menerima pembayaran Rasulullah. Kenapa? Karena mereka ingin menghadiahkan tanah tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, selama pembangunan rumah dan juga masjid, Rasulullah menempat di rumah seorang sahabat yang sudah tua sekali. Ada yang tahu namanya siapa? Tidak, Bu. Oke, namanya yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau menempat di tempat sahabat tersebut selama 7 bulan. Selama itu pula pembangunan rumah dan masjidnya, yaitu Masjid Quba. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baiklah.